Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita jumpa lagi bersama kami pada kesempatan kali ini. Insyaallah ini adalah merupakan pertemuan yang pertama dari sekian pertemuan yang dilupakan. Udah lupa ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Ustaz kita mencoba untuk membahas sesuatu, tapi saya mau ingin menggarisbawahi dulu dan mau ingin mengingatkan jangan dibawa pada ranah yang fakta. Ranah yang lain. Iya, yang lain. Okay. Apalagi disinggung-singgung dengan perkara-perkara tertentu gitu. Okay. Gitu. Pada kesempatan kali ini gitu, kita mencoba untuk membahas satu persoalan. Ini menyangkut soal masalah hukum pembuktian ya. Hukum pembuktian tapi bukan dari aspek positifnya. Hukum positif katakanlah dalam satu negara tertentu tidak, katakanlah Indonesia enggak gitu. Tapi kita mau ingin bicara bagaimana sistem pembuktian dalam Islam itu gitu. Okay. Islam kan punya pengadilan. Islam kan ada hakim juga, ya kan? Nah, artinya ketika Islam punya hakim, maka hakim pun juga bakalan menjalankan tugasnya untuk menjalankan sistem pengadilan itu, pembuktian misalnya kan, tentu pasti hal-hal seperti pasti ada, saya yakin sungguh di sana. Oleh sebabnya dalam perkara ini kira-kira seperti apa Ustadz? Andai kata ketika ada satu perkara tertentu yang dimana itu membutuhkan pembuktian misalnya, katakanlah begini, ada satu orang gitu, dia nuduh seseorang, dengan seseorang itu memiliki satu satu benda yang tidak legal. Artinya dia punya benda ilegal gitu. Jadi intinya dia dituduh gitu. Dia melakukan satu perbuatan yang bohong, katakanlah. Nah, dalam posisi ini sekali lagi jangan dikaitkan dengan satu persoalan yang tengah trending viral di satu negara tertentu gitu. Nah, ini kira-kira gimana gitu sistem pembuktiannya? Apakah kemudian sistem pembuktian itu dibebankan kepada orang yang menuduh atau justru yang dituduh memiliki tanggung jawab untuk membuktikan tentang kesahihan daripada bendanya itu tadi? Nah, jadi seperti itu sih Ustadz. Gitu. Berarti kita ambil dalam perspektif Islam ya. Ini perspektif Islam, tentunya. Perspektif Islam ya. Bukan perspektif dari hukum positif. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti coba lihat masih kuat enggak gitu ya. Oke, sorry. Jadi dalam Islam itu sendiri bahwa ketika seseorang kemudian melakukan tuduhan, maka tuduhan itu tidak akan berguna, tidak akan diterima, tidak akan diakomodasi oleh negara atau oleh pengadilan sampai penuduh itu mendalilkan pembuktian itu. Jadi misalnya seseorang merasa atau menginginkan menuduh orang si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Ya kan? Dia datang misal ke pengadilan Islam. Datang dia ke hakim, maka hakim dengan serta-merta, dan ini wajib, maka didalilkan atas dia untuk membuktikan tuduhan itu dengan data-data yang kuat, data dan fakta yang kuat, yang kemudian nanti akan diuji oleh hakim itu sendiri. Itu adalah basis di dalam Islam. Ya, Bukhari Muslim seperti itu. Ya. Rasulullah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, al-bayyinah 'alal mudda'i. Bahwa keterangan atau dalil atau pembuktian itu di atas mudda'i, yang menuduh. Di atas yang menuduh. Sedangkan wal yamin, sedangkan sumpah alaman ankara. Sedangkan sumpah bagi mereka yang mengingkari. Artinya yang dituduh hanya bersumpah demi Allah saya tidak melakukan A, melakukan B, melakukan C. Artinya ketika dia melakukan sumpah tadi maka dia terbukti tidak melakukan melakukan apapun sampai si penuduh mendatangkan dalil pembuktian yang kuat, yang akurat atas tuduhan itu. Ini Bukhari, Muslim. Bukhari kalau nggak salah di 4.500-an, Muslim 1.700-an. Begitu juga dalam Ibnul Munzir, kitabnya Jamil Hikam wal Ulum, mengatakan bahwa para ulama sepakat setiap yang menuduh, sebagaimana dalil tadi Bukhari Muslim, yang menuduh wajib membawa fakta dan data, sedangkan yang dituduh wajib mengingkari, hanya wajib mengingkari. Jadi jangan dibalik.
Justru misalnya yang dituduh justru harus membuktikan itu kebalik, Pak. Berarti itu adalah satu kedunguan, bahkan bisa jadi legal fallacy itu ya, itu di situ. Yang dituduh itu jelas dia adalah orang yang defensif. Ya, orang yang menunggu. Ente mau ngapain gitu ya. Betul. Sedangkan yang menuduh adalah orang yang ofensif. Maka dia harus membawa senjata, membawa data-data, membawa fakta yang akurat sehingga bisa dinilai, oh iya betul, tuduhan Anda berdasar. Karena kenapa? Ketika tuduhan itu tidak berdasar, maka jatuhlah dalam hukum fitnah itu, atau jatuhlah hukum tuduhan. Buhtanun awim. Buhtanun awim, maka akan kembali hukumnya kepada si penuduh itu. Di dalam Islam akan kembali kepada si penuduh itu. Nah, penuduh itu yang kemudian juga akan ditazir, akan diberikan hukuman oleh si hakim. Jadi dalam Islam itu, Anda menuduh saya. Ya, betul. Kemudian kita buktikan tuduhan Anda. Saya hanya tinggal mengingkari. Loh, saya tidak benar apa yang Anda tuduhkan. Saya tinggal mengingkari saja. Anda buktikan. Anda bawa data. Ini mengingkari ini bukan dalam konotatif yang negatif gitu ya? Iya. Ya itu normatif. Gitu, normatif. Ya karena kan saya dituduh. Kalau dituduh melakukan A, B melakukan B, padahal saya tidak, kan tinggal ngomong tidak, karena kan bukti ada pada Anda. Betul. Jadi mengingkari di situ adalah normatif. Contoh, saya dituduh menggelapkan ijazah. Misalnya, contoh. Saya menggelapkan ijazah loh. Anda menggelapkan ijazah. Oh, saya enggak. Nah, ketika nyebut saya enggak, kan saya hanya mengingkari. Anda punya data bahwa saya menggelapkan ijazah. Datanya apa? Oh, ada transaksinya, ada bukti ijazahnya, dan sebelumnya sampaikan data-data itu kan. Itu dalam Islam. Sehingga ketika bukti-bukti itu akurat, maka sumpah saya sudah tidak berlaku. Oh gitu. Saya bisa dihukum. Karena letak ya, ada letak kebenarannya gitu. Betul. Tapi ketika kemudian tidak bisa untuk membuktikan, di dalam Islam kebalikannya. Ketika data-data tidak bisa dibuktikan misalnya, maka tetap walaupun dia pengingkariannya juga adalah berbohong misalnya, misalnya mengingkari, dia bersumpah ini, misalnya alasan nih modusnya, sumpah, mumpung dia nggak ada data nih, sumpah, gitu kan, daripada dihukum sama hakim misalnya. Itu tetap dianggap sumpahnya sebagai satu kebenaran gitu. Iya, karena Anda tidak bisa membuktikan. Tapi menyangkut soal masalah dia bohong itu urusan itu urusan Allah, gitu. Betul. Dia tentang sumpahnya, dia berhubungan dengan Allah. Sedangkan hakim dia kan tidak bisa melihat batin, Pak. Tidak ada menghukumi batin. Saya tahu Anda berbohong, nggak bisa. Jadi hanya bihukmi zahir, berhukum secara zahirnya. Zahirnya Anda menentang atau Anda mengingkari, zahirnya Anda membawa fakta. Jadi tidak lagi membaca batin. Itu pun berkebalikan, Pak. Di dalam Islam berkebalikan. Ketika yang menuduh itu juga sembarangan, ini kan orang harga dirinya juga rusak. Betul. Saya rusak gara-gara Anda, ya kan? Anda ketika kemudian membawa data-data yang rusak, data yang tidak akurat dan sebagainya, Anda bahkan banyak data-data yang berbohong, Anda juga nanti berkebalikan. Anda justru akan dihukum, ta'zir juga. Begitu. Atas tuduhan bohong Anda, jatuhlah pada itu, nanti hukumnya dikembalikan kepada hakim. Jadi Anda melaporkan saya, tapi yang dihukum Anda nanti. Bisa saja begitu di dalam Islam ya. Jadi gini Ustaz, misalnya yang menuduh dia menampilkan data. Ini misalnya berbasis pada Bukhari, Muslim tadi misalnya. Yang menuduh dia menampilkan data dan yang kemudian dituduh dia bersumpah. Ini dua-dua sambil nih, karena dia dibebankan bersumpah kan begitu. Dia bersumpah bahwa saya bersumpah saya tidak melakukan hal itu. Tapi datanya ada. Dalam posisi ini dua-duanya memiliki klaim yang sama, kurang lebih seperti itu. Satunya mengklaim memiliki dia benar dengan menampilkan data, yang satunya mengklaim bahwa dia tidak melakukan tetapi itu. Dia kemudian berani untuk bersumpah kan begitu. Dalam posisi ini bagaimana cara kemudian hakim itu menyelesaikan dan melihat ini kan masalah nih, harus memang betul diselesaikan gitu. Itulah hakim. Jadi hakim atau si pemberi fatwa itu adalah orang yang satu cerdas. Kuat keilmuannya, kuat intuisinya, bijaksana dia ya, bijaksana, kuat intuisinya. Makanya dia tidak boleh seorang hakim itu ada satu nilai nilai subjektivitas dari setiap setiap yang sedang menangani permasalahan yang menuduh dan dituduh. Makanya kalau
saudaranya sendiri, maka itu hakim nggak boleh. Oke, Kan pernah saya sampaikan itu, nonaktifkan tuh. Agar kembali kepada tadi ya. Ya, dignity-nya, kehormatan seorang hakim. Betul. Ya, sehingga semuanya jalan, termasuk intuisinya itu. Hakim bisa melihat intuisinya itu. Hakim bisa melihat data yang disampaikan dan sumpah yang disampaikan. Hakim bisa melihat. Jadi tidak ada, kalau menurut saya sih tidak ada hakim kesulitan. Wah, kayaknya dua-duanya kuat ini, nggak ada. Karena ketika data itu akurat, hukum sumpah itu kan bisa dianulir, Pak. Nah, ketika data itu akurat, ya. sumpah dianulir. Oh, begitu. Dianulir. Jadi kalau misalnya datanya dianggap kuat, maka sumpah bisa dianulir. Jadi sumpahmu sudah tidak masuk. Karena apa? Datanya sudah mendahului kebenaran, gitu loh. Datanya sudah kuat dan hati hakim betul punya keyakinan yang besar terhadap itu, terhadap data-data yang akurat itu. Ya. Jadi ini ketika kemudian hakim itu dalam posisi ini misalnya, ini kan kalau kita lihat, pusing juga nih, ambigu juga nih kan, misalnya awam kita ini terlepas dari para hakim. Itu bukan berarti kemudian nunggu nih, hakimnya lagi nunggu apa nih, nunggu segokan. Mungkin ada satu negeri yang saja. Ya sering banyak. Hakimnya kan kemasukan paling banyak tuh di satu negeri. Betul. Sampai kemudian ada 300-an nilai miliaran gitu, cuma menjadi 3,4. Ya berarti kembali kepada kredibilitas hakim. Ya, kredibilitas bukan hakim. Karena dia susah menimbang data fakta, bukan, tetapi memang dia merusak kredibilitas dia sebagai hakim. Hakim itu paling tinggi pada dasarnya. Nilai aja paling tinggi, harusnya digaji paling tinggi, lebih gede daripada khalifah. Betul, di zaman kekuasaan Islam, gaji khalifah sama gaji hakim itu lebih besar. Besaran hakim, betul. Daripada khalifah. Karena khalifah saja bisa dihakimi. Iya, dihakimi, betul. Ada cerita kan? Ini Ali bin Abi Thalib waktu itu beliau sudah jadi khalifah. Nah, ceritanya sama seperti ini. Jadi baju besinya Ali itu dicuri Yahudi, Pak. Oke. Dicuri Yahudi. Ali langsung menuduh, "Loh, kamu nyuri baju besi saya," kata Yahudi. "Loh, apa buktinya?" katanya, "Ini punya kamu." Kan nggak ada buktinya. Apa? Ali kan semua ya baju besi ya semuanya sama begitu. Kebetulan tidak ada nama Ali-nya gitu ya. Karena merek. Cuma kalau secara pribadi ya ini punya saya. Kalau punya pribadi kan tahu kan. Tapi Anda mencuri punya saya. Kata Yahudi juga mengingkari. Tidak, ini bukan punya Anda. Ini buktinya punya Anda mana? Iya. Kata Yahudi, ya udah kalau gitu ke hakim saja. Ini yang ngomong nih, yang bilang dia dituduh ini khalifah loh, Ali. Iya, khalifah. Khalifah aja nggak berani langsung ambil, kemudian ambil pasukan, ambil. Polisi, tangkap. Nggak begitu. Kata Yahudi, kita bawa ke hakim. Bawa ke pengadilan. Ali mau bawa ke pengadilan. Di pengadilan, dia duduk sebagai penuduh, dia duduk sebagai tertuduh. Di hadapan hakim. Di hadapan hakim, bukan dia sebagai khalifah. Maka ditanya itu, Anda orang yang diambil baju besinya, kemudian Anda menuduh yang tertuduh ini, apa bukti Anda atas tuduhan itu? Ali tidak bisa membuktikan apa-apa karena yang tahu hanya dia. Masalahnya, Ali tidak bisa bicara apa-apa. Tidak ada bukti, tidak ada saksi di sana. Tidak ada saksi. Hakim mau memberikan apa? Jadi asal tuduh saja nih. Asal tuduh. Tapi diberikan bahwa karena Ali juga tidak memperpanjang, karena dia tidak punya tuduhan apa-apa, tidak punya bukti apa-apa, akhirnya diketok bahwa itu adalah milik si Yahudi. Anda terlepas dari hukum ini. Pulanglah berdua, semua pulang. Ali pun dalam keadaan ya sudah. Gimana lagi? Ya putusan. Iya, putusan hakim. Dia tidak gunakan otoritas yang luar biasa. Khalifah. Kalau mau kan tinggal begitu. Apalagi sekelas Yahudi tinggal digini aja kan. Tapi tidak. Akhirnya ketika Ali belum sampai ke rumahnya, Yahudi ini datang dia. Wahai Khalifah, tunggu. Begitukah sistem pemerintahan Islam? Begitukah sistem pengadilan di dalam Islam? Kata Ali, betul. Ini Ali belum tahu kalau ini Yahudi kan. Nanti siapa? Saya Yahudi, saya bukan Islam. Ali sudah biasa saja, ya itu sudah diputuskan. Katanya, aku ingin bersyahadat. Aku ingin bersyahadat kalau memang pengadilan itu seperti ini. Coba. Aku ingin bersyahadat. Dan dikembalikan. Jadinya bajunya dikembalikan dan dia bersyahadat. Jadi dia mengamini gitu bahwa dia melakukan tindakan pencurian. Betul. Lalu kemudian dengan
rasa bersalah yang dia lakukan, lalu mau apa namanya, mengembalikan itu, lalu kemudian mau ingin bersyahadat. Kalau sistem pengadilan seperti ini, kalau sistem Islam itu seperti ini, ya Islam dengan bersyahadat. Kali alhamdulillah bersyahadat. Dikembalikan lagi baju besinya. Jadi perkaranya baju besi. Nah, Ali malah justru dihukum bersalah, tapi bonusnya Yahudinya masuk Islam. Jadi bagi mereka yang menuduh, mereka yang melaporkan, mereka wajib mendalilkan pembuktian. Itu dalam Islam. Ya. Itu sahih. Semua para ulama sepakat, kata Imam Ibnu Munzir. Seperti itu. Dan bahkan ketika kemudian dalam hukum positif Indonesia pun juga seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika ada kelompok itu bagus. Ya, asas hukumnya punya seperti itu bagus. Insyaallah. Tinggal ditingkatkan saja, dan lebih-lebihnya adalah menjaga marwah. Betul. Daripada marwah, kredibilitas pengadilan dan hakim itu sendiri. Moralnya itu yang harus dijaga. Moralnya harus kuat, moralnya harus tinggi. Itu saja. Jadi kalau sudah yang dituduh dan yang menuduh, walaupun yang menuduh seorang khalifah sendiri pun punya duit banyak nih, punya duit banyak nih, punya tambang nih. Kalau ente sudah duduk di situ, ente wajib mendalilkan pembuktian. Jangan nanti selesai ini berapa. Bahaya itu, bahaya. Betul. Oke, jadi selesai, clear ya. Jadi dalam perkara ini selesai, dan sekali lagi kita tidak dalam upaya untuk menyinggung tentang perkara yang lagi sedang trending ataupun lagi sedang diperbincangkan, tetapi ini kita bicara dalam konteks pembuktiannya gitu ya. Islam. Ataupun lebih parahnya lagi, jangan sampai kemudian ada yang bilang kita lagi sedang membela kelompok tertentu. Tidak ada pansos juga kita ya. Kok bisa dilihat kita ngobrolnya nggak ada kopi kan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, ini adalah perbincangan kita menyangkut soal masalah sistem pembuktian dalam Islam. Silakan teman-teman jika punya tambahan pengetahuan bisa ditambahkan dalam kolom komentar sebagai bentuk bagian daripada ruang digital ya, ruang demokrasi digital kita untuk bisa bersuara di sana. Semoga apa yang kita bincangkan bisa dapat mengedukasi banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.